Bait Allah, bukan kepada Ka'bah. Kita baca di Yesaya 60 ayat 3 ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya. Terbitkan bagimu. Bangsa-bangsa ini siapa kita lihat nanti. Yesaya 60 ayat 6. Allah, akhi Tony. Barakallah. Meledak. Tenang aja, lanjut Meme Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Ada gua, tenang. Lu teman gua. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, karena Ismail itu tidak dijadikan sebagai pintu iman bagi seluruh umat manusia, makanya anak-anaknya Ismail itu disuruh datang ke Yerusalem, disuruh datang ke Bait Allah. Apa buktinya? Kita lihat anak-anak Ismail ya. Sejumlah besar unta akan datang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian. Masya Allah, barakallah. Oke, Lanjut Meme Bos. lanjutkan. Jangan gemetar, Meme Bos. Tenang, jangan gemetar. Lanjut. Enggak, maksudku ketika saya memaparkan biar tidak ada suara bising. Saya lanjutkan ya. Kenapa Muhammad itu tidak bisa menggenapi janji Allah? Karena memang pintu iman itu tidak ditetapkan melalui Ismail. Dan terbukti anak cucu Ismail juga datang kepada orang Israel. Datang ke Bait Allah. Apa buktinya? Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan datang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Yesaya 60 ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Di sini tuh bangsa Midian, bangsa Nebayot ini adalah anak cucunya daripada Ismail. Mereka aja datang kepada Israel untuk mengenal Tuhan. Kenapa mereka harus datang kepada Bani Israel? Karena memang pintu iman itu tidak ditetapkan melalui Ismail. Nah, kami sebagai bangsa Goim untuk mengenal Tuhan kemana? Kami datang kepada Bani Israel. Orang Israel datang kepada siapa? Datang kepada Bani Arab. Apakah Bani Arab Bani yang dijanjikan Tuhan? Enggak. Bani Arab itu Bani yang tidak dijanjikan Tuhan berkaitan tentang pintu iman. Karena Bani Arab itu adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail itu tidak dijadikan sebagai pintu iman, Bang Juma. Jadi menjadi persoalan di sini, Bang Juma ini menyembah kepada Tuhan yang mana? Tidak mungkin menyembah kepada Tuhan dan para nabi yang ada di dalam Alkitab. Bang Juma ini sudah pasti menyembah kepada Allah-Allah lain seperti yang dijelaskan Tuhan kepada Musa di Keluaran 20 bahwa jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah, ini masuk kategori. Bang Juma masuk kategori penyembah Allah-Allah lain. Paham ya Bang Juma ya? Bang Juma itu masuk kategori penyembah Allah-Allah lain. Silakan Bang Juma. Oke. Moderator, ini besok kan saya mau kerja ini, jadi sebentar lagi saya closing ya. Oke. Meme Bos, Anda telah membawa tadi Dek. Yesaya 60 yang Anda bawa barusan, data nomor 7 itu jelas sekali ya, bahwasanya segala domba Nebayot, Kedar akan terhimpun kepadamu. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, kemana keturunan Ismail? Ingat, Kedar itu adalah anak pertama Nabi Ismail. Anak kedua, Nebayot anak pertama oleh Nabi Ismail. Nah, ketika dikatakan segala domba, kambing domba terhimpun dari keturunan Nebayot dan keturunan Kedar, itu sekarang di mana kejadiannya? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la khala wa la quwata illa billah. Suara saya kedengaran. Nah, kemana perginya domba-domba keturunan Kedar dan juga Nebayot itu dihimpun setiap tahun di mana? Di Vatikan, di Israel, di Yerusalem atau di mana? Jadi penggenapan itu sangat jelas adanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang tadi yang saya jelaskan kepada saudara Meme Bos, Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, semua manusia. Kaffatan linnas.
Litubayyina linnas. Sementara Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada umat bagian dari umat Israel. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Jangan lanjut ya. Oke. Kemudian Saudara Meme Bos, saya katakan lagi kepada saudara, ketika Tuhan di dalam kitab Yeremia, Yehezkiel bersumpah akan mengumpulkan kembali keturunan Bani Israel yang sudah berserak ke 4 penjuru bumi, dia akan mengatakan itu, aku akan menghimpun semua satu gembala dan menempatkan mereka kemudian di tanah Israel yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak boleh masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Bahkan di ayat 7-nya dikatakan bahwasanya engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Masya Allah ya Rabbi ya, Masya Allah. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Dan paling dibenci oleh Allah adalah mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam sinagoge, ke tempat sucinya. Jadi kalau orang Israel dihimpun oleh Allah, berkumpul di Yerusalem, di tempat yang dijanjikan, mereka adalah pelaku Taurat, mereka yang bersunat. Lantas teman-teman Kristen dikumpul di mana? Kalau kami umat Islam mau dikumpul di sana juga boleh. Kami menyembah kepada esensi yang satu, yang kami sebut Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Maha Tinggi, yang datang menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Yakub, kepada Salomo, kepada Daud, kepada Yesus. Itu Tuhan kami. Kami dihimpun di sana satu kawanan, nggak masalah. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi ketika mereka mau beribadah, mau melakukan tefillah, tidak ada masjid, mereka tidak ada sinagoge, mereka ke masjid, mereka tidak ke gereja. Nah, kalaupun itu tidak terjadi, umat Islam ada tanah Mekah, tanah suci. Nah, sekarang orang Kristen ini mau kemana? Ke Riau, ke Siak, kumpul di Siak. Oke, saya kira itu ya, saudara Meme. Pertanyaan saya tadi di awal, tunjukkan satu orang Farisi yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, yang dikatakan, ya Allah ya Karim, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang dinyatakan kemudian di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, dan kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tolong tunjukkan satu orang Farisi yang mendirikan satu agama di luar Yahudi. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Sebenarnya open kamera itu nggak bagus loh, karena aku tunjuk-tunjuk guruku semua gini. Ini nggak sopan. Jadi gini aja ya. Gini aja ya. Di situ dikatakan bahwasanya, ya, di situ dikatakan di dalam ganggu konsentrasi saya ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi dikatakan bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya inilah Paulus, orang yang setimpal setara dengan penyakit sampar, yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di tempat yang berada, dan dia adalah tokoh dari Nasrani. Subhanallah. Tergenapi orang Farisi yang dianggap sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi, disebut dari sekte Nasrani adalah Paulus laknatullah alaih. Kalau bukan dia, kita minta pertanggungjawaban saudara sebagai seorang Kristen. Tunjukkan kepada kita siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Ingat saudaraku, saudara sudah mengakui bahwa Anda bukan dari sana, Anda adalah Yahudi baru, Anda adalah Israel baru, Anda adalah Yerusalem baru. Berarti memang betul Anda bertentangan dengan Israel Bani Yakub. Demikian sementara. Sip, Balami. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini ya, saya sudah katakan tadi
bahwasan Kristen itu kan Israel yang baru. Gereja itu adalah bait Allah yang baru. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Pertama, kenapa saya harus mengklaim bahwasan Kristen adalah Israel yang baru? Tunggu dulu, Ahisugi kemana? Ahisugi kemana? Terpental mungkin bang. Terpental. Enggak, iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengatakan bahwasan Kristen itu adalah Israel yang baru? Karena memang hak keselamatan itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengatakan bahwasan Kristen itu adalah Israel yang baru? Karena alamak. hiburan itu. Anggap aja penyemangat. Mantap. Oke, mantap. Saya lanjutkan ya. Yoi. Tidak mungkin. Jadi kita tidak perlu fokus ke sana. Kita cukup fokuskan ke hati kita. Maka itu sudah disebut moderator. Ini waktu saya sudah mepet ini. Kalau bisa sebentar lagi saya selesai ya. Waduh, baru aja gua kirimin lu. Kecewa gua. Kerja. Tunggu dulu, Me. Itu lu koin dari siapa, Me? Buset, meme. Siapa ngasih koin lu, Me? 3.200 loh, Me. Rekor. Berhadapan dengan saya, Me. Jangan lari dulu, Me. Belum berhadapan dengan saya. Nggak tahu juga siapa yang ngasih ini. Ya udah ucapin makasih lah. Lu pencet aja siapa yang ngasih lu, Me, sebanyak itu, Me. Lu aduh. Iya, nggak tahu ya. Terima kasih yang ngasih koin, terima kasih. Lu sahabat gue, Me. Gue dukung lu di sini. Saya lanjutkan atau kita Lanjut. opening ini apa? Close. Lanjut. Lu Me, lu santun, lu diapresiasi, Me. Lu santun, lu Iya, karena diapresiasi. dia baik makanya. Calon mualaf emang gitu. Diapresiasi Jadi karena begini, saya Kristen sudah diakui Yerusalem baru gitu. Ya, lanjut. Jadi saya mengatakan begini ya, Kristen adalah Israel yang baru dan gereja adalah bait Allah yang baru. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, karena memang rumah ibadah itu bukan harus berpatokan kepada bait Allah yang ada di Yerusalem, tetapi dia harus berada di mana-mana. Menyembah Tuhan itu tidak berfokus kepada bait Allah, tetapi di mana-mana kita boleh menyembah Tuhan. Nah, sekarang saya lari kepada Muhammad dulu ya. Iya, Jadi silakan. begini teman-teman. Silakan. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasan Muhammad itu mendapatkan kabar keselamatan di dalam Gua Hira itu bukan berasal daripada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Lalu Muhammad mendapatkan itu Tuhan yang mana? Iya, Tuhan-Tuhan lain, ala-ala lain. Bukan Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab, bukan Tuhannya Salomo, bukan Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Abraham, bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena memang sudah saya katakan tadi bahwasan Tuhannya para nabi itu dia tidak mau menyatakan keagungannya, tidak mau menyampaikan kabar baik itu melalui bangsa-bangsa lain ataupun melalui keturunan Ismail. Kalau Tuhan tidak mau menyatakan keagungan kepada keturunan Ismail, lalu Muhammad ini mendapatkan informasi keagungan Tuhan ini dari Tuhan yang mana? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan ya. Kalau Yesus sudah pasti dia menggenapi janji Allah kepada Abraham. Dari Yesus seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Benar. Dari zaman Yesus itu, bangsa-bangsa di muka bumi itu mengenal Tuhan. Siapa? Orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu Muhammad menggenapi janji Allah itu tidak? Tidak. Apakah dia masuk kategori? Tidak masuk. Dia dari Ismail, tidak masuk kategori. Yesus masuk tidak? Yesus masuk. Dia dari keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak inilah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia memberikan rahmatnya kepada seluruh manusia, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada seluruh umat manusia dari keturunan Ishak. Apakah Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia melalui keturunan Ismail? Enggak mungkin. Ismail tidak dijadikan sebagai pintu iman kok, tidak ditetapkan. Bagaimana mungkin dia mau datang kepada keturunan Ismail? Jadi kalau ada nabi yang mengatakan bahwasan dia dari keturunan Ismail, lalu dia mengatakan bahwasan saya mengajarkan tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhannya orang Yahudi, orang Israel, ya salah. Ya salah besar, saya katakan salah besar. Ya, saya ini penyembah Tuhan-Tuhan lain, benar. La haula wala quwata illa billah. Bang Ides Maaf, nanti, maaf ya, Me. Maaf, Bang Me. Ides nanti jangan Ya. lupa tuh Bang Zuma dipajakin ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Tenang aja. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Allahu Akbar. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau Muhammad dia mengatakan dia menyembah kepada Tuhan yang para nabi yang ada di dalam Alkitab, itu salah. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu penyembah Tuhan yang Tuhannya lain. Dia harus mengatakan bahwasan dia itu menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Tidak mungkin dia menyembah kepada Tuhan yang para nabi dalam Alkitab. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang saya mengutip salah satu pendakwa yang hebat, yaitu salah satu adalah Zakir Naik. Dia mengatakan begini, nama Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu, yaitu Weda, dan juga kitab Avastar. Lalu Menahem Ali juga mengatakan demikian, bahwa nama Muhammad itu ataupun kriteria Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitabnya orang Hindu. Berarti seharusnya itu Muhammad ini penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitab para Hindu. Karena nama dia dinubuatkan di dalam kitab Hindu, kriterianya dinubuatkan di dalam kitab Hindu. Jadi kalau Muhammad menggenapi nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, ini salah. Karena nama Muhammad tidak ada di dalam tidak ada di dalam kitabnya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Justru nama dia ada di dalam kitab Weda, kitabnya orang Hindu. Jadi seharusnya Muhammad mengklaim bahwasan Muhammad adalah penggenapan dewa-dewa yang ada di dalam kitabnya Weda. Itu baru pas, Bang. Lanjutkan, Bang Juma. Oke, baik. Jadi Aku ketika tambahin bentar dulu. Aku tambahin. Ya udah, Bang Zuma aja deh, Bang Zuma dulu. Oke, apa-apa. Oke, lanjut. Habis saya. Iya, Jadi gini, Bang Juma nanti coba lanjutkan dulu dengan masa sebentar ya, saya capek kali ini soalnya. Iya, tapi nggak usah kemana-mana ya. Iya, sangat sini. Saya jadi ingat anak Bata tadi siang. Capek katanya, stres. Oke, jadi terkait dengan pemahaman yang saudara bawa, pengakuan daripada guru saya Dr. Zakir Naik terkait nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang sudah menerangkan lebih jauh. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Ini jelas itu. Fa idza jaa amrullah qudiya. Ya. Jadi Allah menerangkan, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Apa maksudnya? Ketika kemudian ada orang menemukan suatu nubuah di dalam sebuah kitab agama lain, sangat boleh jadi pada mereka juga ada nabi, ada rasul yang diutus oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum. Itu kata Allah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Yang bermasalah di sini adalah Paulus. Jangankan dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim, Abraham, jangankan oleh Nabi Musa alaihissalam, jangankan oleh Nabi Daud, Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang kerasulannya. Tetapi kalau menceritakan tentang datangnya sosok penyesat yang mengatasnamakan nama Yesus, yang mengatakan bertemu Yesus di padang gurun, yes, Yesus mengatakan itu. Tapi kalau mengatakan dia sebagai nabi palsu, yes, Yesus mengatakan itu. Namun ketika mengatakan seorang rasul tentang Paulus, Yesus tidak pernah sekalipun menceritakan tentang kerasulan Paulus. Ingat itu. Justru tadi yang saya katakan adalah, tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah sekte selain Paulus. Dan sekte yang disebutkan oleh Yesus ini adalah pengikutnya adalah orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ingat, ini sudah dihafalkan oleh semua netizen. Matius 7, nomor 21 sampai 23. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya. Mengusir orang yang memanggil dirinya dengan Tuhan, bermujizat demi namanya, mengusir setan demi namanya. Jadi kalau ada orang yang Anda temukan
Atas nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sembuhkan engkau. Bala 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 bala. Cing. Percayalah, orang itu salah satu dari yang akan diutus oleh Yesus. Akan diusir, karena itu pengakuan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu, kita harus berdata, Bung. Kita jangan cuma berasumsi saja. Rasulullah Muhammad SAW menggenapi nubuatan yang diajarkan oleh kitab yang Anda pegang. Di dalam Yesaya 66 jelas di sana di data 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud beribadah menyembah kepada aku. Apakah Paulus mengajarkan sujud dalam beribadah? Tidak. Yang mengajarkan sujud hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan seluruh penjuru bumi kemudian datang bersujud kepada Allah menggenapi Yesaya 66:23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi semua manusia akan datang kepadaku sujud beribadah menyembah di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Itu dia digenapi oleh siapa? Oleh umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Kristen ini mau kemana? Sujud kagak, masuk ke Yerusalem kagak bisa. Lalu Anda mengatakan dengan alasan Anda bahwa orang Kristen itu adalah apa? Yahudi baru, Yerusalem baru. Ini pola dari mana? Siapa yang ngajarin? Asumsi Anda itu liar kali loh. Masya Allah. Mana ada kemudian dikatakan bahwasanya ada yang dimaksud Yerusalem baru? Nggak ada. Yang dimaksud Yerusalem baru kalau ingin dipaksakan dalam kitab Wahyu itu adalah surga setelah kematian akan dibangkitkan lagi kota yang disebut dengan Yerusalem baru, dan itulah kehidupan setelah akhirat. Bukan Kristen, Bang. Coba dipahami dulu deh. Masya Allah. Jadi supaya kita tidak terlalu jauh melangkah, kita kerucutkan permasalahan kita. Tolong tunjukkan, ya tolong tunjukkan satu orang Farisi yang keluar dari Bani Israel yang kemudian mengajarkan suatu ajaran di mana mereka orang Romawi dan Yunani menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari. Waduh, ini mamaknya anak-anak sudah datang, ini bahaya nih kalau begini. Jadi kalau misalnya 30% buat Bang Ibes. Lanjut. Ya, jadi tolong tunjukkan kalau memang ada orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama selain Kristen, berarti nubuatan tentang orang neraka itu tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan adanya orang Farisi yang pengikutnya kemudian menjadi orang neraka, maka saya katakan yang menggenapi nubuatan Yesus tentang datangnya orang Farisi yang keluar menuju Romawi dan Yunani, mentobatkan orang Yunani dan Romawi menjadi orang neraka, maka jelas itu adalah Paulus dan Kristen. Tolong tunjukkan ke saya. Kalau tidak, berarti berhenti sampai pengajaran Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu bagaimana manusia lain? Datang utusan sebagai penolong, sebagai roh penghibur lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, diutus sebagai kafatal linnas untuk seluruh umat manusia. Hayo, tunjukkan siapa orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama di luar agama Yahudi. Silakan.